Beberapa kota besar di Indonesia termasuk DKI Jakarta belum memiliki jumlah hutan kota yang memadai, padahal perannya cukup penting untuk menyangga kehidupan. Keberadaannya bermanfaat sebagai paru-paru kota, pengatur sirkulasi udara, daerah resapan air, dan penyerap polutan. Selain mempunyai fungsi perbaikan, hutan kota juga memiliki fungsi estetika, pepohonan hijau sebagai penyegar di kawasan gersang. Namun jumlah hutan kota di DKI Jakarta hanya seluas 149 hektar, sangat timpang dengan luas ibu kota yang mencapai 66.000 hektar. Hutan kota memang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau yang wajib ada pada kawasan perkotaan. Dan seiring pertumbuhan bangunan yang tak terkendali, keberadaannya pun semakin tergerus. Jumlah RTH di kota Jakarta terus menurun sejak tahun 1965. Sekarang hanya sekitar 9,98% yang tersisa. Masih jauh dari kata ideal, yakni 30% dari luas wilayah kota. Dari 30% RTH yang ada, 10%-nya harus berupa hutan kota. Nah, sebagian besar memang kalau kita lihat, itu berubah menjadi pusat perbelanjaan, menjadi hotel, apartemen, bahkan juga perumahan mewah. Nah, samping itu juga ada memang sebagian lahan yang berubah menjadi dihuni menjadi permukiman liar ya, untuk menengah ke bawah. Ada juga yang kelasnya warung sama kios gitu kan. Nah, kemudian juga tidak tertutup kemungkinan bahkan ada beberapa lahan yang berubah menjadi tempat pembuangan sampah gitu. Nah, oleh karena itu sekarang berani nggak pemerintah menyetop seperti moratorium pembangunan mal, gitu kan? Kemudian Jakarta sudah cukup lah untuk mal. Kita butuh taman dan ruang terbuka hijau lebih banyak lagi. Minimnya lahan hijau termasuk hutan kota dapat berpengaruh terhadap ketidakseimbangan ekosistem dan menimbulkan cuaca ekstrim. Hal inilah yang dapat menyebabkan bencana ekologis seperti banjir yang kerap melanda. Pemerintah masih kesulitan untuk melakukan pembebasan lahan secara besar-besaran untuk pembangunan hutan kota. Pemerintah pun mencari cara lain, yaitu dengan membangun taman-taman yang disesuaikan dengan kebutuhan warga perkotaan. Taman kota ini menjadi ruang publik untuk meningkatkan kualitas hidup orang banyak. Kita melakukan pertama pembelian lahan. Pembelian lahan-lahan yang di mana di pelosok-pelosok gitu kan. Karena kalau untuk yang di tengah kota ini memang harga kan cukup tinggi. Tapi juga ada beberapa lah yang kita juga sudah melakukan pembeliannya gitu kan. Nah, terus yang kedua revitalisasi sungai dan situ gitu kan, dan waduk gitu. Seperti yang contohnya sudah kita lakukan di Waduk Pluit, Waduk Taman Raya Rio, itu sudah kita kita revitalisasi, kita kembalikan fungsi seperti semula. Nah, terus juga yang kewajibannya pengembang fasilitas fasum yang harus dikembalikan, nah, itu juga sudah mulai kita tagih gitu kan melalui BPKD untuk menjadi taman lagi gitu. Demi tercapainya target 30% ruang terbuka hijau, Pemprov DKI Jakarta tengah menggenjot pembangunan RTH, seperti yang telah dilakukan di kawasan Kalijodo. Di tahun 2016 ini, sebanyak 23 ruang terbuka hijau ditargetkan akan selesai. Sebagai negara berkembang, perkembangan infrastruktur tak dapat terelakkan. Namun porsi ruang terbuka hijau juga tak dapat dikesampingkan, demi menjaga keseimbangan alam dan terhindar dari bencana. Dari Aurora, Tika Widiarto, melaporkan untuk NET.